Halo kawan Sound and Machine, saya Zulfikir Ahmad. Toyota Alphard bisa dibilang jadi salah satu barometer pasar mobil mewah atau luxury di Indonesia. Karena Alphard itu jadi salah satu mobil yang terlaris di Indonesia, bahkan jadi salah satu istilahnya mobil wajib orang kaya di Indonesia untuk mobilitas sehari-hari. Di pameran Indonesia International Motor Show atau IIMS 2024, mobil sejenis Alphard ini jadi highlight ya. Pertama karena Toyota juga launching kembarannya yaitu All New Velfire. Kemudian MG juga memperkenalkan MPV mewahnya yaitu MG Maxus. Dan di BYD juga ikut display MPV mewah yaitu Denza D9. Dan ini dia 7 fakta menariknya. Sebelum bahas mobilnya, saya mau bahas dulu mengenai Denza-nya ya. Dan ini juga jadi jawaban kenapa namanya Denza, nggak ada logo BYD-nya sama sekali di sini. Jadi Denza itu adalah sub-brand dari BYD Auto. BYD itu untuk otomotif ada 4 brand ya. Yang pertama itu BYD, nah ini kayak Atto, Dolphin, Seal itu BYD. Terus ada Denza, yang di sebelah saya ini Denza, dia hitungannya luxury brand. Terus ada Yangwang itu dia luxury brand juga, bahkan di brand Yangwang itu udah ada produk sports car-nya. Terus ada Fang Chengpao. Nah, Fang Chengpao ini yang spesialisnya tuh dia lebih ke kendaraan off-road. Nah, Denza sendiri lahir itu dari tahun 2010 dari hasil joint venture antara BYD Auto dengan Mercedes-Benz. Dan awalnya itu Denza itu dia lebih kurang kayak rebates atau pakai OEM-nya mobil Mercedes-Benz. Dan tahun 2022 dirilislah Denza D9 ini yang bakal kita bahas lebih detailnya. Jadi Denza D9 ini pertama diperkenalkan atau pertama dirilis secara global itu tahun 2022 di China. Denza ini merupakan MPV yang memang dibuat sebagai kendaraan elektrifikasi. Dan Denza D9 ini terdiri dari plug-in hybrid dan juga mobil listrik. Yang di sebelah saya ini mobil listrik ya. Dan Denza ini menariknya waktu pertama rilis di China bulan Agustus 2022, 2 bulan kemudian tuh dia langsung laku 30.000 unit kalau nggak salah. Yang artinya mobil ini jadi salah satu yang paling laku di China. Denza D9 ini dia lebih gede dari Alphard ya. Ukurannya panjang dia itu 5,25 meter, lebarnya itu 1,96 meter, tingginya itu 1,92 meter, dan wheelbase-nya itu 3,11 meter. Yang artinya dari segi dimensi, Denza D9 ini dia lebih gede dari Alphard, tapi berhubung selisihnya nggak begitu jauh beda, Denza D9 ini bisa dibilang setara dengan Alphard, dan dari segi dimensi juga bisa dibilang jadi kompetitor terdekatnya Toyota Alphard. Jadi ini eksteriornya Denza D9. Denza D9 yang mobil listrik sama yang plug-in hybrid itu ada perbedaan di eksterior ya. Salah satunya dari grillnya ini. Nah, grillnya ini dia Denza D9 yang mobil listrik. Jadi ini bagian depannya. Sekarang kita mau lihat bagian sampingnya Denza D9 ini. Jadi ini bagian sampingnya Denza D9 ya. Siluetnya agak mirip Alphard ya. Dan juga Denza D9 ini dia lebih rata dari ujung ke ujungnya. Kalau Alphard kan dia agak naik gitu ya. Dan juga untuk rodanya juga ukurannya termasuk yang gede ya dan proporsional dengan bodinya. Jadi ini bagian sampingnya Denza D9. Sekarang kita mau lihat bagian belakangnya. Jadi ini bagian belakangnya Denza D9 ya. Bagian belakang Denza D9 ini dia cukup menjelasin variannya ya. Karena di tulisan sebelah sananya tuh dia ada tulisan all-wheel drive, yang artinya Denza D9 ini dia speknya termasuk yang tinggi ya, terutama karena ada all-wheel drive yang lebih detailnya bakal dibahas di fakta berikutnya. Oke, jadi ini tampilan eksteriornya Denza D9. Sekarang kita mau lihat interior sekaligus fakta berikutnya.
Jadi begini interiornya Denza D9 ya, interior untuk bagian depan. Oh ya, ini speknya masih China ya, setirnya di kiri. Kalau udah masuk ke Indonesia yang pasti setirnya bakal di kanan, tapi ini berhubung masih spek China, setirnya masih di kiri. Jadi ini interiornya Denza D9 ya. Dari segi karakter dia itu mewah ya, meskipun kalau menurut pendapat pribadi masih lebih Alphard yang all new masih lebih oke lah dibanding yang Denza ini. Tapi ya wajar lah karena Denza yang D9 ini keluarnya dari tahun 2022. Dan begini interiornya ini dia karakternya lebih ke luxury ya, bukan yang sporty, bukan yang apa. Dan juga untuk shift knob-nya ini dia ala-ala mobil Eropa ya, yang di model-model joystick ini. Dan dengan pengoperasian begini relatif lebih mudah ya, kalau dibandingin sama yang pernah saya coba tuh BYD Dolphin ya, karena Dolphin itu kan dia dipencet-pencet gini yang agak butuh dipelajarin lebih lanjut. Ini juga joknya gede ya, meskipun buat driver, yang artinya dengan interior seperti ini bisa dibilang cukup memanjakan driver ya. Biar kalau sewaktu-waktu harus nyetir sendiri atau apa, tapi kalau dari orientasi rasanya Alphard masih lebih driver oriented sih. Tapi kalau bias kesehariannya disetirin ya mestinya ini nggak jadi masalah. Dan juga untuk audionya dia udah premium sound ya. Untuk audionya seperti yang kelihatan ada brandnya di sini. Dan ini mobilnya lagi ngecas. Di sini ada panel instrumennya udah full digital. Oke, motor listriknya udah dinyalain. Jadi ini layar multimedianya Denza D9 ya. Dan dia udah bahasa Inggris. Kita lihat ada apa aja di sini. Oh, ada rear mirror, ada window open, window close. Oh, ini bisa tutup pintu juga ya dari layar multimedia ini. Dan juga di sini ada pengaturan buat musik. Ini buat cas, ini buat AC. Oke, jadi ini untuk bagian depan interiornya. Sekarang kita mau duduk di jok belakangnya. Jadi begini jok belakangnya Denza D9 ya. Lebih kurang mirip-mirip Alphard ya jok belakangnya. Dan ini simple aja kelihatannya, simple dan warnanya cerah, jadi kesannya tuh lapang. Dan di sini ada beberapa tombol pengaturan yang udah touchscreen ya. Dan ini tuh layarnya tuh udah dedicated ya, jadi nggak bisa dicopot pasang. Dan di sini masih ada tulisan Hanse-nya di sini. Ini kayaknya buat jok. Ini masih tulisan Hanse atau tulisan huruf China ya, nggak ada pinyin atau huruf Latinnya. Di sini ada beberapa tombol pengaturan. Oh, ini buat lampu. Ya, jadi begini jok belakangnya Denza D9, meskipun kelihatannya simple, tapi ada unsur high tech-nya ya. Kalau dari tombol-tombol touchscreen-nya ini. Dan juga untuk ke belakang dia ada partisinya di sini ya buat naruh minuman. Dan ini bisa dilipat, jadi kalau mau masuk ke belakang bisa dari tengah. Tapi kalau saya sih kayaknya agak susah ya, karena saya tinggi badannya sekitar 180 cm, itu pun nunduknya mesti gimana gitu kalau ke jok belakang, yang artinya mungkin mesti dimajuin dulu ini joknya. Tapi dengan saya yang tingginya sekitar 180 cm, ini lega ya dengan setelan jok seperti ini, dan juga jok depannya nggak saya ubah sama sekali. Oke. Jadi seperti ini rasanya duduk di jok belakangnya Denza D9. Sekarang kita mau coba duduk di jok baris ketiganya. Jadi begini rasanya duduk di jok baris ketiganya Denza D9 ya. Untuk duduk di jok baris ketiganya nyaman, kalau jok baris keduanya ini dimajuin ya, karena saya tingginya sekitar 180 cm. Dan untuk majuinnya bisa dari tombol yang touchscreen tadi. Dan ini cukup unik ya. Dan kalau orang yang nggak biasa mungkin bingung ini gimana majuinnya. Dan ternyata tombolnya itu ada di touchscreen-nya itu gitu. Jadi ini duduk di jok baris ketiganya Denza D9. Oh, di sini juga ada rumah speaker ya, yang artinya bisa dipastiin ini udah premium sound. Jadi begini rasanya duduk di jok baris ketiganya Denza D9. Sekarang kita mau lihat bagasinya. Oke, sekarang kita mau lihat bagasinya Denza D9 ini ya. Ini bagasinya luas ya, dengan posisi jok baris ketiga yang hampir mundur pol. Tapi seberapa luasnya pakai barang bawaan saya aja. Jadi ini luasnya segini ya kalau ada barang bawaan saya. Dan ini
posisi joknya hampir pol ya. Sekarang saya coba kalau di polin jadi seberapa. Ini posisi jok baris ketiganya udah mundur pol ya, dan itu pun masih luas. Ini yang agak beda dengan Toyota Alphard ya, karena Alphard kalau joknya ini sebenarnya Alphard tuh bisa sampai sini lah ininya mundurnya. Cuman kalau joknya mundur pol, bagasinya jadi sempit gitu ya. Tapi kalau majuin dikit ya bagasi jadi luas. Cuma ya duduk di jok baris ketiga jadi sempit. Dan Denza D9 ini dengan jok baris ketiga yang udah mundur pol ya, bagasinya masih relatif luas dan sebenarnya masih ada tray lagi di sini. Oh, ini buat toolbox ya. Oke. Jadi ini bagasinya Denza D9. Sekarang kita mau proceed ke fakta berikutnya, yaitu motor listriknya. Denza D9 ini kalau lihat dari emblemnya dia EV all-wheel drive, yang artinya Denza ini dia berpenggerak motor listrik dan all-wheel drive. Nah, terus gimana dengan speknya? Pertama, meskipun Denza D9 ini dia juga ada yang plug-in hybrid, tapi platformnya beda ya. Untuk mobil listrik ini dia platformnya BYD e-Platform 3.0 structure, yang artinya dari segi platform udah dedicated. Nah, tenaganya ini dia 308 HP ya untuk motor listrik depan. Berhubung all-wheel drive, dia juga ada motor listrik belakang, tenaganya 60 HP. Dan kalau dikombinasiin tuh dia 368 HP ya. Sementara untuk torsinya, untuk motor depan dia tuh 360 Nm, untuk motor listrik belakang dia 110 Nm. Jadi kalau dikombinasi itu dia 470 Nm. Dengan motor listrik seperti ini dia bisa berakselerasi, kalau klaimnya Denza itu dia dari 0 ke 100 km per jam itu dalam waktu 6,9 detik. Yang artinya cukup kencang ya untuk MPV segede gini. Dan juga dia baterainya baterai LFP. Kapasitasnya itu dia 103,36 kWh ya. Dan juga daya jelajahnya itu dia 600 km, yang artinya dengan Denza D9 ini bolak-balik Bandung-Jakarta tuh ya bisa lah, karena daya jelajahnya itu dia 600 km. Denza D9 ini sama BYD dia udah pameran di pameran kelas dunia ya. Pertama itu di IAA Frankfurt tahun 2023, kedua itu di Japan Mobility Show tahun 2023. Yang artinya Denza D9 ini udah tampil di pameran kelas dunia ya, kayak di Frankfurt di Jerman sama di Japan Mobility Show di Jepang ya. Yang artinya bisa jadi Denza D9 ini ya meskipun baru perkenalan aja ya, belum resmi ya. Bisa jadi Denza D9 ini bakal jadi salah satu produk global ya. Dan di Indonesia IMS ini jadi pameran yang pertama Denza D9 dipamerkan. Dan cuman belum tahu nih apakah nanti pada saat resmi dijual itu tetap pakai Denza D9 atau malah logonya jadi BYD. Nah, kalau menurut kawan saya mesin gimana nih Denza D9? Kira-kira tertarik gak kalau misalnya resmi diproduksi di Indonesia atau dirilis ke Indonesia? Dan kira-kira kalau sama Alphard lebih bagus mana nih, Denza D9 apa Alphard? Nah, tulis aja di kolom komentar ya. Seperti biasa, jangan lupa diklik like, subscribe channel YouTube soundmachine.com. Kalau kawan Sound Machine punya komentar, pertanyaan, atau apapun itu, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa di follow juga akun Instagram dan TikTok soundmachine.com. Di like juga akun Facebook soundmachine.com. Dan ikutin terus website soundmachine.com untuk informasi otomotif terkini.